Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami sekarang sudah kembali tersambung bersama dengan Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam, Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana perkembangan kondisi terkini di sana? Apakah awan panas guguran dan hujan abu vulkanik masih terjadi? Sekarang kondisinya sudah reda hujannya, karena tadi sejak hingga petang kondisi antara guguran awan panas dengan hujan campur. Jalanan sekarang yang ada di lokasi bencana penuh dengan lumpur. Dan prioritas kami sekarang ini adalah melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang masih ada di lokasi bencana. Ada yang terjebak di dalam rumah, ada juga masyarakat yang berada di lokasi tambang pasir. Nah, lahar Semeru ini juga menjadi area pasir. Oke. Pak Bupati, halo. Menghubungkan antara kecamatan di ini putus. Jembatan ini dengan Kabupaten Malang. Ini semakin menyulitkan kami terus masih terhadap masyarakat yang harus diselamatkan. Oke. Saya juga menstandby-kan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di beberapa titik lokasi, puskesmas, rumah sakit, untuk standby sampai malam hari ini terhadap beberapa identifikasi yang mungkin terjadi, diantaranya misalnya korban yang menjadi dampak reruntuhan akibat beberapa keadaan erupsi sekaligus lahar dingin yang menyertai awan panas. Ya. Jadi sekarang fokus kita adalah memastikan bahwa seluruh area yang ada di bencana erupsi Semeru ini betul-betul dalam kondisi yang bisa kita pastikan terevakuasi. Baik, Pak Bupati, tadi ada mengatakan masih ada warga yang terjebak di dalam rumahnya, kemudian juga penambang pasir juga masih ada yang terjebak. Lalu apakah masih ada tim evakuasi yang bisa menembus ke lokasi-lokasi tersebut, Pak, untuk menyelamatkan, mengevakuasi warga? Ya, kita sedang berusaha memaksimalkan seluruh sarana yang ada, termasuk kendaraan yang bisa menuju ke lokasi. Sekarang kendaraan tidak semua bisa masuk ke lokasi, Mbak. Ya. Hanya kendaraan tertentu yang 4x4 yang bisa masuk ke lokasi. Nah, sekaligus memastikan bahwa seluruh personil evakuasi ini juga bisa standby dan bisa segera turun ke lapangan. Saya sudah telepon ke teman-teman Bupati Wali Kota yang terdekat dari Kabupaten Lumajang untuk ikut membantu. Karena kami juga terbatas dengan keadaan sekarang yang lebih parah dari erupsi tahun lalu. Tentu kami butuh sarana, butuh personil, dan juga beberapa sarana, misalnya dapur umum yang penyebarannya harus lebih luas. Masyarakat pastinya berkebutuhan dengan keadaan darurat itu. Apalagi masyarakat yang kita pastikan yang sudah terevakuasi tidak kembali ke rumah masing-masing. Betul. Saya juga barusan ditelepon Kepala BNPB untuk segera melakukan langkah-langkah koordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan teman-teman yang ada di Lumajang, dari lintas instansi, dari TNI dan Polri. Di Lumajang juga ada Batalion 527 yang akan segera turun lapangan dan sekarang sudah persiapan untuk menuju lokasi, memastikan bahwa evakuasi berjalan dengan segera bisa dilakukan. Oke, berarti saat ini proses evakuasi memang masih mengalami sejumlah kendala di lapangan, namun diharapkan dengan berbagai bantuan dan tambahan personil serta sarana prasarana ini bisa mendukung proses evakuasi ya Pak. Kemudian terkait dengan korban, Pak, tadi ada sempat menyebutkan dari pemerintah daerah juga akan membantu
tambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Tadi kami memperoleh gambar di salah satu puskesmas sudah banyak korban-korban dari erupsi Gunung Semeru yang berdatangan. Nah, bagaimana kondisi dari fasilitas kesehatan yang di Lumajang? Apakah penuh dengan pasien-pasien korban terdampak erupsi Gunung Semeru, Pak? Ya, sekarang pasien sedang berdatangan atau korban sedang berdatangan ya. Terus kita memaksimalkan seluruh sarana fasilitas kesehatan kita yang ada di lapangan untuk standby terhadap seluruh korban yang segera harus kita tangani. Terus terang kami sangat terkendala dengan putusnya jembatan ini, karena jembatan ini yang hubungkan antara kami, sarana kesehatan yang ada di Lumajang, menuju ke lokasi. Nah, yang bisa kita jangkau sekarang hanya sampai di Kecamatan Candipuro. Kita tidak bisa menjangkau ke Kecamatan Pronojiwo karena jembatannya putus. Sementara Pasirian ya sebagai penyangga kecamatan yang ada rumah sakitnya, tentu juga nggak bisa melakukan tambahan sarana fasilitas kesehatan ke Kecamatan Pronojiwo karena jembatannya putus. Nah, pun sebaliknya. Nah, saya sekarang sedang berkoordinasi dengan Kabupaten Malang untuk supaya dibantu dari Kabupaten Malang terkait dengan sarana kesehatan yang mungkin kami butuh segera untuk bisa memberikan penanganan yang cepat di Kecamatan Pronojiwo yang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Oke, jadi jembatan putus, jembatan Geladak ini ya Pak yang putus? Iya, ya, jembatan Geladak Perak. Geladak Perak. Oke, apa ada alternatif atau upaya darurat Pak yang bisa dilakukan untuk kira-kira menambal kendala yang terjadi karena adanya jembatan putus ini? Ya, pilihannya memang kami harus dibantu oleh Kabupaten Malang. Ini jembatan satu-satunya, Mbak. Ini jembatan di jalan nasional. Jadi yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Sekali lagi saya sampaikan. Dan di samping menghubungkan kabupaten itu, jembatan ini yang menghubungkan Kecamatan Candipuro dengan Kecamatan Pronojiwo. Saya ulang-ulang, tetapi problem apabila ada jembatan ini untuk kemudian misalnya infus yang harus kami tambahkan dengan cepat. Kemudian alat jahit luka yang harus juga kami sediakan dengan cepat. Kemudian peralatan obat-obatan lain yang juga sebenarnya bisa kita lakukan dropping sesegera ke Kecamatan Pronojiwo. Itu yang tidak bisa kami lakukan sehingga saya butuh teman-teman di kabupaten tetangga Malang untuk juga membantu ini. Dan ini sedang saya koordinasikan dan kami terus komunikasikan, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Pak Bupati, dari komunikasi Bapak dengan pemerintah daerah di Pronojiwo, bagaimana kondisi di sana, Pak? Halo, Pak Thorikul? Pak Thorikul? Pak Bupati, apa masih bisa mendengar suara saya, Pak? Baik. Mohon maaf telah terjadi gangguan komunikasi yang sedang kami coba perbaiki. Pemirsa, kesimpulan sementara dari wawancara saya barusan dengan Bupati Lumajang adalah sekarang untuk kondisi terkini di Kabupaten Lumajang, khususnya di Kecamatan Candipuro, ini sudah membaik. Awan panas guguran belum lebih terkendali saat ini, kemudian juga hujan abu vulkanik saat ini juga lebih terkendali. Namun untuk proses evakuasi sampai saat ini memang masih mengalami sejumlah hambatan. Karena akses untuk menuju ke lokasi-lokasi yang terdampak sekarang terkendala dengan adanya abu vulkanik pekat yang menutupi jalan-jalan. Kemudian tidak semua kendaraan bisa menembus lokasi-lokasi yang sudah ditutupi oleh abu vulkanik dan juga awan panas guguran, sehingga dibutuhkan kendaraan khusus, kendaraan 4x4 tadi disebutkan demikian, dan juga dibutuhkan lebih banyak lagi personil untuk bisa membantu proses evakuasi. Karena dari laporan yang ada, masih ada warga yang terjebak di rumahnya, kemudian juga ada penambang pasir yang juga masih terjebak, sehingga butuh proses evakuasi sesegera mungkin. Tapi yang menjadi hambatan lainnya adalah terputusnya jembatan Geladak Perak, jembatan yang sangat krusial yang menjadi penghubung antara kabupaten
Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dan juga yang menjadi satu-satunya akses untuk bisa menuju Kecamatan Pronojiwo. Kecamatan Pronojiwo merupakan salah satu kecamatan selain Kecamatan Candipuro yang juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sehingga dengan putusnya jembatan Geladak Perak ini sangat menyulitkan untuk proses distribusi bantuan, sehingga ini dibutuhkan langkah-langkah yang bisa menjadi alternatif agar bantuan-bantuan bisa segera masuk. Saya sudah kembali terhubung dengan Bupati Lumajang, Pak Thorikul. Sudah bisa mendengar kembali suara saya, Pak? Ya, saya mendengar, Baik. Pak Thorikul, karena tadi jembatan Geladak Perak terputus, bagaimana sejauh ini Anda mengetahui kondisi warga yang ada di Kecamatan Pronojiwo, Pak? Ya, sekarang proses evakuasi sedang berlangsung dan tentu dengan keadaan yang saya sampaikan kepada masyarakat untuk prioritas dulu terhadap yang lansia, kemudian anak-anak, kemudian yang sakit dan perempuan. Saya juga terus monitor teman-teman yang ada di lapangan, terutama di Kecamatan Pronojiwo, untuk memastikan bahwa titik-titik kumpulnya masyarakat, saya sampaikan sudah, silakan pakai sekolah-sekolah yang miliknya pemerintah. Silakan juga izin kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sekolahnya bisa digunakan sebagai tempat posko, yang sementara waktu ini bisa dijadikan tempat untuk mereka tinggal sementara. Kemudian balai desa bisa dipakai, kecamatan bisa dipakai. Saya juga sedang meminta kepastian terkait dengan beberapa tambahan personalia tenaga kesehatan yang bisa bantu kami di Kecamatan Pronojiwo dari Kabupaten Malang. Saya ingin pastikan, Mbak, ini supaya segera ada proses evakuasi dan sekaligus identifikasi problemnya. Karena saya mengkhawatirkan ada banyak masyarakat yang hari ini tidak tertolong dengan cepat karena memang keadaannya berat. Ke lokasi berat dengan kendaraan yang juga tidak bisa semudah yang sebagaimana hari-hari waktu normal, karena debunya juga sangat tebal, lumpurnya juga sangat tebal, dan banyak masyarakat yang masih terjebak di jalan-jalan yang menunggu bantuan dari banyak masyarakat yang lain. Oke. Pak, apakah bisa Pak ada bantuan dari kabupaten lain selain Kabupaten Malang ya Pak? Karena kan jembatan Geladak ini menghubungkan Malang dengan Lumajang, tapi bisakah ada bantuan dari kabupaten lain selain Malang yang bisa masuk langsung ke Candipuro atau Pronojiwo, Pak? Kalau pertanyaannya apakah bisa, jawabannya saya mohon, meminta untuk kami dibantu. Teman-teman yang tadi sudah saya telepon, Pak Bupati dan Wali Kota yang lain yang ada di Surabaya, kemudian Pasuruan, kemudian Blitar, untuk supaya membantu kami. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa, jawabannya bukan soal bisa dan tidak. Kami mohon dengan segala hormat untuk kami dibantu. Dan kami ingin sesegera ada penanganan yang cepat. Apalagi kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah ke Pronojiwo. Dengan segala keterbatasan kami, tentu beberapa percepatan yang malam ini harus segera dituntaskan, diselesaikan, akan kami lakukan, akan kami selesaikan dulu. Pak Bupati, dari pantauan dan juga laporan di lapangan, apakah memang masih banyak warga yang terjebak, Pak? Masih banyak, Mbak. Yang lokasi di pertambangan pasir itu banyak orang yang dia bekerja di pertambangan pasir dengan cara-cara yang manual, mengangkut pasir dengan cara yang manual, mengumpulkan pasir dengan cara yang manual. Ini banyak orang, Mbak. Dan saya harus pastikan malam ini mereka semua bisa segera teridentifikasi untuk titik-titiknya bisa kita turun ke lapangan dan segera kita evakuasi. Saya banyak mendapatkan voice, saya banyak mendapatkan telepon dari masyarakat untuk mereka minta dipastikan suami mereka ada di lokasi tambang ini, ada sedang terjebak di antara pohon-pepohonan, ada yang terjebak di antara perkantoran pertambangan, ada yang terjebak di kendaraan. Ya, mohon dengan segala hormat, ini semua menjadi pemahaman bahwa kami butuh personalia yang lebih, butuh tambahan tenaga. Saya juga terima kasih TNI Polri malam ini sudah langsung bergerak, batalion juga langsung bergerak,
saya juga tadi ketika dikonfirmasi Kepala BNPB, semoga dengan waktu yang cepat ini jembatan bisa ada penanganan darurat supaya kami bisa memberikan akses yang lebih sarana kesehatan dan fasilitas yang lain yang bisa sampai ke Kecamatan Pronojiwo. Oke, Pak Thorikul, biasanya dalam keadaan normal, rata-rata dalam sehari penambang pasir yang ada di wilayah Besuk Kobokan itu ya Pak, ada berapa orang rata-rata Pak? Oke, saya tidak akan menjawab hal-hal yang di luar konteks soal bencana ini, nanti dulu yang soal itu. Mohon saya diberi waktu untuk saya juga koordinasi dengan pihak lain untuk supaya percepatan penanganannya ini ditangani ya. Mbak, kenapa itu selain kami soal tanyakan bencana, apakah ada pertanyaan lain? Baik, Pak Bupati, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Bupati. Kami menghargai sekali di tengah kesibukan Bapak Bupati masih mau bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan sekaligus ini juga terima kasih Pak Thorikul. Ini juga menjadi informasi untuk masyarakat untuk bersabar dan juga untuk bisa bekerja sama karena saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya tengah berusaha ya untuk melakukan dan mempercepat proses evakuasi di tengah keterbatasan. Terima kasih Pak Bupati Lumajang Thorikul Haq telah bergabung bersama kami.